Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati, Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihan, tapi juga Tuhan memilih Papua. Tuhan memberkati tanah Papua. Tidak hanya memberkati tanah, memberkati orang-orangnya. Firman Tuhan dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa di ayat 16, Yesaya 24, di ayat 16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Ujung bumi Papua, Tuhan mengatakan pujian harus ada dari ujung bumi. Kalau kita lihat huruf Papua, P ini ada P, artinya mulut. Dengan mulut, dengan hati percaya, dengan mulut kita memuji, memuliakan, mengaku Yesus Tuhan, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan. Shalom Alaikum. Salam damai sejahtera dari ujung bumi Papua, dari Pulau Mansinam, Manokwari. Kami ingin memberitakan kabar baik. Kabar baik di mana Papua disebut sebagai ujung bumi. Baru saja kita merayakan HUT pekabaran Injil di tanah Papua ke 170 tahun. Di tanah Papua ini. Hari ini kita akan ketahui bersama-sama bahwa betapa penting ada hubungan erat kaitannya Tuhan dalam menjangkau tanah Papua melalui Pulau Mansinam. Kita akan melihat rahasia ini tentu di dalam firman Tuhan yang sudah diberitakan, bahkan diwartakan. Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri hadir membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan bagi kita. Kabar gembira itu adalah di mana setiap orang berdosa, tidak satupun yang berbuat baik. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Karena itu Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah dosa. Itu kabar gembira, kabar Injil, kabar berita baik dari kehadiran Tuhan Yesus. Yang mana dosa itu dimulai dari Taman Eden sampai dengan saat ini. Kabar gembira yang kedua adalah akibat dari dosa itu kita mengalami kematian. Sampai sejauh ini tidak ada rahasia untuk manusia bisa hidup kekal. Tapi akibat dari dosa itu kita mengalami kematian. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Kabar baik berikut melalui Injil atau pribadi Yesus itu sendiri adalah kabar hidup yang kekal. Kabar hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri menjamin kita bahwa di dalam pribadi Yesus Tuhan ada hidup yang kekal. Di dalam firman Tuhan sendiri, Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima upah saat sekarang ini 100 kali lipat, tetapi juga
pada zaman akhir ketika Tuhan Yesus datang akan menerima hidup yang kekal. Inilah kabar baik yang kita terima dari berita Injil itu sendiri. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masalah kematian akibat dosa tidak ada solusi. Solusi satu-satunya pencipta itu sendiri yang harus datang. Dan itu diwujudkan oleh Tuhan sendiri. Dan kita bersyukur Tuhan menjamin masalah dosa, masalah kehidupan kekal dibalik, tetapi juga masalah kematian. Yesus sendiri berkata, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan akan memperoleh hidup. Sumber hidup di dalam pribadinya. Itulah kabar baik, kabar sukacita itu. Hal berikut kabar baik yang kita terima melalui Injil hingga saat ini, bahkan terus kekal, adalah kita menerima jaminan yang pasti akan keselamatan. Keselamatan ini tidak hanya sekedar kita jalan lalu kita tidak mengalami celaka, tetapi keselamatan ini bersifat kekal. Dan itu jaminannya hanya di dalam Yesus. Kita bersyukur kabar baik yang dibawakan oleh pribadi Tuhan Yesus, sang kabar baik itu. Kita menerima jaminan. Dan kabar baik berikut yang sangat menggembirakan adalah kita dipimpin, disertai, menerima penolong yang setia sejati. Kita dijamin adanya Roh Kudus yang selalu bersama-sama kita, yang selalu berdoa buat kita, ya Aba, ya Bapa, untuk memberikan, menjaga kita, menginsafkan kita akan dosa itu sendiri, membawa kita kepada kabar keselamatan untuk tetap dijaga, terjaga hingga pada hidup yang kekal. Inilah kabar baik berita Injil itu. Hal yang perlu kita ketahui bersama, rahasia terbesar mengapa Papua. Firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ini ibu kota Israel. Dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur telah dikhotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Kabar gembira ini diberitakan mulai dari Yerusalem, tanah Israel, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ujung bumi itu telah dinyatakan, disebutkan kalau kita melihat garis lintang, garis bujur, bahwa ujung bumi itu ada di Papua. Tetapi juga dari sisi sejarah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena, itu Papua. Kita akan buktikan, kita akan melihat dari firman Tuhan. Tetapi juga apa yang dikhotbahkan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yesaya 24 ayat 15 dan 16. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Daerah yang paling timur adalah Papua. Dan itulah ujung bumi.
Lalu mari kita lihat dari sisi sejarah nama Papua sendiri. Ketika Papua ditemukan, nama Papua ini berubah. Hari ini ditetapkan nama Papua, bahkan sudah ditetapkan secara undang-undang. Walaupun mengalami pemekaran, tetapi nama Papua tetap melekat. Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan seterusnya. Apa rahasianya Papua itu? Dan nama Papua itu kembali, walaupun telah berubah dari Irian Jaya Barat, Irian Jaya, dan hari ini Papua. Dalam konteks ini, mari kita lihat, kita buktikan dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan tunjukkan betapa rahasia Sang Pencipta semesta alam, pemberi hidup ini, Tuhan atas Israel, Tuhan atas seluruh bumi, Tuhan atas Papua. Tentu ketika kita belajar melihat dari konteks firman Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah nenek moyang bangsa Israel. Dan untuk mempelajarinya tentu kita akan melihat dari bahasa Tuhan, bahasa Israel, bahasa Ibrani, bahasa kitab suci, dan kita membuktikannya itu. Inilah rahasianya. Injil diberitakan mulai dari Yerusalem sesuai kisah para rasul tadi. Mulai dari Yerusalem, Yerusalem ibu kota Israel. Ini Israel. Israel. Dari Yerusalem, Israel, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, Papua. Ini Papua. Papua. Ini Israel. Ini Papua. Kita bisa lihat di sini kata Papua dan kata Israel. Ada satu huruf yang ada hubungannya sangat erat. Kita bisa lihat Israel ada huruf alef di sini, Papua ada huruf alef di sini. Huruf alef huruf Ibrani, huruf pertama. Yesus berkata, akulah yang awal dan akhir. Ani alef, ve ani taf. Awal, akhir. Huruf alef ini terdiri dari dua huruf, yaitu vav dengan dua yod. Ini sama dengan nama Tuhan. Nama Tuhan, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Yesaya 42:8 mengatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan huruf besar di dalam terjemahan bahasa Indonesia menunjukkan nama pribadi, proper name nama Tuhan, yaitu YHWH. Di sini sangat jelas Tuhan menyatakan, memperkenalkan diri, menegaskan namanya siapa dirinya, identitas pribadi Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Sangat jelas di sini. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Sangat tegas Yesus katakan, Tuhan katakan, aku ini
Tuhan, itulah namaku. Ketika Otto dan Geisler tiba di Pulau Mansinam, tanah Papua, mengatakan doa sulungnya dengan nama Tuhan, kami injak tanah ini. Nama Tuhan tadi saya pasal 42 ayat 8 tadi katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Dalam bahasa aslinya, Ani YHWH, Yahweh, Adonai, Hasem, Hu Semi, itulah namaku. Nah, seperti ini. Sana sangat jelas katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Ani YHWH Hu Semi, itulah namaku. YHWH. Kita lihat dari huruf Alef ini yang sama antara nama Israel dan nama Papua. Alef ini terdiri dari 2 Yod dan 1 Vav. Yod ini bilangan ke-10, Vav bilangan ke-6. Ada 2, 10 dengan 6 sama dengan 26 angkanya. Kita lihat nama Tuhan. YHWH. Yod 10, Vav 5, Vav 6, He 5, Yod 10, He 5, Vav 6, dan He 5. Kalau kita dijumlahkan 26, sama. Jadi Tuhan katakan namaku YHWH. Doa sulung Otto Geisler, kami injak dengan nama Tuhan. Kami injak tanah ini dengan nama Tuhan. Dan itu di Papua. Hubungannya dengan Papua, Israel, ada Tuhan. Alef yang sama dengan nama Tuhan, itulah Tuhan. Jadi Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati, Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihan, tapi juga Tuhan memilih Papua. Tuhan memberkati tanah Papua. Tidak hanya memberkati tanah, memberkati orang-orangnya. Firman Tuhan dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa di ayat 16 Yesaya 24 di ayat 16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Ujung bumi Papua, Tuhan mengatakan pujian harus ada dari ujung bumi. Kalau kita lihat huruf Papua, P ini ada P, artinya mulut. Dengan mulut, dengan hati percaya, dengan mulut kita memuji, memuliakan, mengaku Yesus Tuhan, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan. Dari Papua selalu harus ada puji-pujian, selalu harus ada doa, berkata-kata yang baik, karena Tuhan hadir di tanah Papua. Tuhan memilih dan memberkati Papua, dan Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Papua. Ini firman Tuhan, kabar baik yang disaksikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi Papua. Inilah rahasianya, hari ini terungkap, dan berbahagialah saudara-saudara yang ada di tanah Papua, dan selalu membangun Papua dengan hati, dengan jujur, dengan penuh sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai orang Papua yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berbahagialah kita karena upah kita besar di surga. Dan mari terus memuji Tuhan, beritakan Tuhan kabar keselamatan mulai dari ujung bumi sampai kembali ke Yerusalem.
Itulah kabar baik dari ujung bumi Papua. Tuhan memberkati kita. Semangat terus melayani selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup. Beritakan kabar baik sesuai dengan janji Tuhan Yesus, perintah amanat agung. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Injil itu kabar baik, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar hidup yang kekal, dan ada Roh Kudus yang menjadi jaminan menyertai meneguhkan kabar baik, kabar keselamatan itu. Buka hati milik Yesus, percaya Dia. Tidak ada yang lebih baik, lebih kekal selain mengenal pribadi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom. Kabar baik, berkat dari tanah Papua, ujung timur, penghujung bumi ini. Tuhan memberkati. Amin.